Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alidisihi wa azwaji Rasulillah wa ansari Rasulillah al-muhajirina fi sabilillah wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa nakhusu khassatan masyayikhina wa immatina fil ulum asy-syar'iyyah wa nakhusu khassat mahasiswa masyayikhna Nahdlatul Ulama wa jami' masyayikhina fi mahad mambail futuh wa sairi muallimina fi nanti wa jami' masyayikhina wa mujizina wa nakhusu khassatan mu'alifatul kitab Qami Utughyan Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Al-Jawi Mila hadrati Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari nafa'ana bihima wa bi ulumi wa fidarani amin wa li walidina lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil jannah alladzi jaa'a birrahmah wa nuruhu manba'ul ilmi wal hikmah wa bihi kashful ghammah wa ala millatihi salamah wa bis salati alaihi syafa'ah wa jalbur rizqi wa tuma'ninah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man lahul wirathah wa ala ummati dzawil mahabbah bi alfi la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah pada menuju penghujung Ramadan di Ashrul Awakhir bulan Ramadan. Mugi-mugi tetap dapat kesehatan dan keberkahan pun bulan Ramadan. Kita lanjutkan ngaji kitab Qami Utughyan min Syu'abil Iman tentang cabang-cabang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin kita pada Syu'bah Tsaniyah wal Khamsun, cabang iman ke 52 nggih menika al-ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang amar ma'ruf, perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, ngajak-ngajak kebaikan, itu diantara cabang iman. Tandanya orang itu ada imannya. Tentu karena lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi Rasulullah. Wa syu'batu utawi cabang iman asali 1 kang kaping 3 wal khamsun 5, yang 50. Cabang iman ke 53 yaitu at-ta'awunu, iku saling tolong menolong, alal birri, yang atase kebaikan, yaitu tolong menolong dalam kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Yang makna takwa ada di kemarin penjelasan di Taisirul Khalaq dijelaskan. Takwa itu takut atau khauf yang bagaimana? Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu tanda iman. Dawe Allah menika qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Niki sami artinipun. Ta'awanu bari ta'awan itu apa? Musyarakah bainas nain. Berarti saling, artinya salinglah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu thawabul mujahidin fi sabilillah. Dawuh Rasulullah tentang saling tolong menolong, yaitu man barang siapa, man utawi sapane wong barang siapa
masya kang berjalan sapa wong fi auni akhihi di dalam perjalanan fi auni akhihi dalam menolong saudaranya, dulure wong. Barang siapa yang berjalan dalam proses menuju menolong orang saudaranya sesama muslim, wa manfaatihi dan berjalan dalam kemanfaatannya, manfaate wong mau, falahu mongko iku tetep keduwe wong mau thawabul mujahidin utawi ganjarane wong-wong sing jihad, wong-wong sing perang, para mujahidin fi sabilillah di dalam jalan atau agama Allah. Barang siapa yang berjalan dalam proses menolong temannya, saudaranya, dan memberi manfaat kepada saudaranya, maka ganjarannya podo karo seperti halnya para mujahidin fisabilillah. Sallallahu Muhammad. Wa Anas bin Malik diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sahabat bin Anas menika qala Rasulullah ila akhiri, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah menika man aghasa malhufan kataballahu lahu salasan wa sab'in hasanatan wahidah minha yuslihu biha akhiratahu wa dunyahu wal baqi fid darajat. Artosipun nggih menika dawuh Rasulullah sing diriwayatkan sahabat Anas bin Malik nggih menika man barang siapa utawi sapane wong, barang siapa agosa istighosah itu agosa kang nulungi sapa wong, barang siapa yang menolong malhufan ing wong kang lahfun itu merana, orang yang susah. Barang siapa yang menolong orang susah, kataba mongko nyatet Allahu sapa Allah lau bagi orang tadi salasan ing telu wa sab'ina lan 73 hasanatan apane kebaikane wahidatun kang utawi siji salah satu dari 73 kebaikan tadi minha sangking sab'ina salasan hasabina hasanatan yuslihu iku iso bagusi iso dadi ngapii biya kelawan yuslihu iso gebagusi iku iso bagus biya kelawan wahidah di antara satu tadi akhiratahu ing bagusi ing akhirate bape akhirate wong mau wa dunyau dan donyane wong mau wal baqi utawi yang tersisa yaitu 72 fid darajati iku kuota untuk derajat, untuk pangkat. Jadi dawuh Rasulullah barang siapa yang diceritakan sahabat Anas bin Malik yang menika barang siapa yang menolong orang yang merana, orang yang susah, maka Allah mencatat baginya 73 kebaikan yang diantara dari 73 kebaikan tadi salah satunya untuk kuota dimanfaatkan di akhirat dan dunia, untuk dirinya sendiri, kebaikan-kebaikan. Dan selebihnya yang 72 derajat, 72 kebaikan itu untuk derajat, untuk naik pangkat, untuk naik derajat, untuk naik macam-macam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qadha hajatan li akhihi fa ka'annama khadamallahu umrah. Dawuh Rasulullah malih dalam hal ta'awun saling menolong niki nggih menika hadis tentang man utawi sapane wong qadha kang nekani utawa mbayari utawa ngelunasi atau mbayari utawa memenuhi sapa wong hajatan ing siji hajat kebutuhan li akhihi kaduwe sedulure dhewe wong mau fakaan nama mongko sesungguhnya wong mau kaan nama khodama iku nolong khidmah khodaman iku khidmah atau ngelayani sapa wong mau Allah ing Allah umroh ing dalem sak umure wong mau. Barang siapa yang menolong hajat saudaranya sesama muslim, barang siapa yang membayar hajatnya atau menolong atau membantu untuk mencukupi kebutuhan saudaranya, seolah-olah orang tadi menolong dan khidmah laden nang Allah seumur hidupnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aqarra 'aina mu'minin aqarrahu Allahu 'ainahu yaumal qiyamah. Man utawi sapane wong aqarra iku qurratun itu aqarra itu mbungahno
Barang siapa yang membahagiakan sapa wong mau aina mukminin ing pandangane wong mukmin, barang siapa yang orang tadi yang barang siapa yang bungahno membahagiakan kalau dipandang orang Islam, kalau dipandang orang mukmin, bungahno nang dulure sing sesama mukmin, maka aqarra Allah bungahno juga hu ing wong tadi Allah sapa Allah ainahu ing pandangan atau mripate wong mau yaumal kiamati di hari kiamat. Barang siapa yang ngenakno pandangane wong mukmin, Allah bakal ngenakno pandangane di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam bab ta'awunun alal birri wat taqwa. Man masya fi hajati akhihi sa'atan ila akhirih. Man utawi sapane wong barang siapa masya kang lumaku, kang berjalan sapa wong fi hajati akhihi dalam rangka menolong hajatnya atau kebutuhan saudara sesama muslimnya, sa'atan ing dalam saat ini bisa diartikan 1 jam kalau di kamus. Min lailin bayane saking sewengi 1 jam di malam hari atau naharin atau siang hari. Barang siapa yang dalam proses berjalan, ya bisa berjalan, bisa numpak motor, bisa macam-macam. Barang siapa yang proses berjalan untuk memenuhi, menolong kebutuhannya orang sesama saudaranya muslim 1 jam saja, baik di waktu malam maupun siang, qadhaha, ada kalanya qadhaha, nekani sapa mau ing hajat, baik berhasil aulam yaqdi utawa ora nekani utawa ora beresi sapa wong mau ing hajate wong sedulure mau, baik berhasil maupun tidak berhasil. Jadi niat ate nulung koncone dhewe, dulure dhewe yang sesama muslim mukmin, baik dalam perjalanan tadi itu hasilnya berhasil atau gagal. Misalnya mau ngutangi 1 juta, ternyata dalam perjalanan, waduh, tengah jalan ada masalah, akhirnya nggak jadi 1 juta atau nggak jadi ngutangi. Dalam proses perjalanan tadi, karena mongko ono sapa apa melaku model mau proses menuju orang menolong tadi, khairon ono iku kebaikan lahu bagi orang tadi, min i'tikafin tinimbang atau lebih baik daripada i'tikaf fi syahraini, daripada i'tikaf di masjid selama 2 bulan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man faraja, barang siapa dawuh Rasulullah malih untuk mendorong saling menolong niki, Rasulullah dalam kitab ini Mbah Nawawi menyebutkan banyak hadis dan banyak ayat. Ini pentingnya, berarti saking pentingnya saling tolong menolong. Dawuh Rasulullah menika bismillahirrahmanirrahim, man faraja, man utawi sapane wong barang siapa faraja kang bungahno atau membahagiakan sapa. Faraja itu artinya menyamankan, menyenengno, nyamanno atau melapangkan sapa wong mau an mukminin saking wong mukmin saruf. Kalau farajaan itu di kamus artinya menyenangkan, melapangkan. Kalau faraj itu artinya kenyamanan. Barang siapa yang menyamankan atau mengamankan atau mengenakkan orang mukmin, magmumin yang susah, awaana utawa nulungi sapa wong mau mazluman ing wong kang terdolimi, ghafara moko ngapura Allah sapa Allah lahu bagi orang tadi salasan ing 3 wasab'ina lan 73 maghfiratan apane pengampunan. Barang siapa yang membungahkan, menyenangkan, melapangkan dari masalah tentunya seseorang mukmin yang bersedih, yang susah, atau barang siapa yang menolong orang yang terzalimi, maka Allah akan ngampuni, memberi pengampunan sejumlah 73 macam pengampunan. Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbil a'mal ila akhirih. Dawuh Rasulullah malih niki tasih tentang ta'awun alal birri wa taqwa. Sesungguhnya inna min sesungguhnya iku setengah saking pira-pira setengah saking perkara kang perkara amal-amal kang disenengi, yang dicintai. Ilallahi marang Allah atau mungguhe Allah Ta'ala kang maha Allah.
idkhalus sururi utawi nglebokno. Idkhal itu nglebokno kebahagiaan ala qalbil mukmini ngatasi atine wong mukmin. Ini diantara idkhalus sururi berarti artikan bungahno, mentransfer kebungahan kepada sesama muslim enggak orang tua, enggak guru, enggak dulure dhewe, sesama muslim, sesama mukmin. Ini ganjaran ngono. Apa maneh kerabat, guru, orang tua, adik, suami, istri. Barang siapa yang idkhalus surur, sumeh diantaranya, nyenengno iku macam-macam, iso digawe duit, iso sumeh, iso macam-macam. Ala qalbil mukmini ngatasé di hati orang mukmin. Wa yufarrija seperti halnya yen to apa yufarrija iku mbungahno, bebasno, nglapangno sapa wong mau anhu saking wong mukmin, ghamman bebasno ing kesusahan, membebaskan dari kesusahan, ayaqdha utawa iso nyauri utawa bayari utawa nekani sapa wong mau anhu saking mukmin dainan ing utang, ayut ima utawa ngekei panganan sapa wong mau hu ing mukmin sesama mukmin min juin dari kondisi kelaparan. Tapi barang diantara menurut Rasulullah, diantara kegiatan atau amal aktivitas yang disenangi oleh Allah, yang paling disenangi Allah adalah idkhalus surur, mbungahno wong liya. Bisa dicontohkan di Rasulullah ini, dicontohkan hadisnya yaitu ngilangno kesusahan, bantu ngilangno kesusahan, terus bantu bayari utang, bantu ngekei panganan sing wong luwe. Itu diantara yang disukai Allah. Makanya siapa yang disukai Allah ya orang yang dicintai Allah itu ya waliullah. Makanya dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab para wali menjelaskan secara teori syariat, secara teori ngaji, tidak ada wali itu yang tidak bungahno. Wali itu pasti idkhalus surur. Wali itu pasti nyenengno wong liya. Wan Ali bin Abi Thalib diceritakan dan saking sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, qala pun ngendika sinten Sayyidina Ali karamallahu wajah, dawuh Sayyidina Ali menika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, dawuh Sayyidina Ali qala dawuh sinten Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah menika idza arata ing dalem nalikane karep sira, ing dalem nalikane karep ahadukum sapa salah satu dari kalian al hajata ing kebutuhan, jika di antara kalian ada yang punya hajat atau butuh, fal yubakir mongko becik bukrotan wa asila itu isu-isu, artinya bersegeralah. Yubakir itu hasilnya isu-isu. Fal yubakir mongko bersegeralah, arti makna apa pemahamannya gitu, mafhumnya. Fal yubakir mongko bersegeralah isu-isuan sapa wong mau ahadukum laha krana nekani hajat, untuk suksesi kebutuhan hajat tadi, mencapai sukses hajatnya. Yaumal khamis ing dalam dina Kamis. Ini ijazahnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Jika di antara kalian punya hajat, butuh, mbok utang, mbok loro, mbok ada kebutuhan, ada mendesak atau kebutuhan apapun, maka bersegeralah isu-isuan sejak pagi untuk menjemput hajat itu atau mensukseskan atau menggapai hajat itu. Yaumal khamisi, di hari Kamis. Kemudian di hari Kamis, isu-isuan di hari Kamis, fal yaqra, sebaiknya orang tadi membaca. Idza kharaja, ketika mau keluar rumah, min manzili, dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Membaca apa? Akhira surati Ali Imran, ing akhire surat Ali Imran. Ayat surat Ali Imran itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu ayat Al-Imran. Kemudian wal yaqra, kemudian wa ayatul kursi, lan membaca ayat kursi, wa inna anzalnahu lan fi lailatul qadr ila akhiri, dan surat inna anzalna, terus wa umil kitab dan surat Fatihah. Sebab apa? Dawuh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, fa inna fiya mongko sedungune iku ing dalem surat-surat mau
Tiga surat tadi hawa ijad dunya apa piro-piro hajate donya wal akhirah dan akhirat. Itu dawe Rasulullah Sayyidina Ali hari Kamis pagi-pagi baca itu. Nah, kalau tidak punya hajat diniati untuk seneng Rasulullah, melakukan apa yang disukai Rasulullah, dianjurkan Rasulullah, itu nggak ibadah. Misalnya nggak punya utang atau nggak hajat. Faqala Muhammad. Faqala nadim mengko utawi dawe nadim habibi kula waos mawon sing tarkib niki. I'rab. Habibi munada khudhifa minhu harfun nida wa qalu ainhum bi dhammil mim ma'al isba' wa qalu tukram. Ini makna sebenarnya di makna sarahnya Mbak Nawawi tentang nadham tadi. Indallahi wa indannas. Jadi yang dimaksud tukram bakal mulia di bait di nadham pertama sebelumnya di pertemuan kemarin, itu maksudnya mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Kalau lanjutaken bismillahirrahmanirrahim wastahyi rabbaka asinan lil waladi lil walidi rahman itu walidi niku rahman fasil hasin bi khalqika turhamu wastahyi lan isino sira malulah kalian rabbaka ing Tuhan kalian, malulah kepada Allah. Ahsinan, kemudian berbuatlah baik lil walidi kepada orang tua. Nah, nanti dijelaskan di sama kayak i'rabnya tadi. Lil walidi itu kan satu, berarti bapak. Maksudnya bapak ya orang tua. Nanti dijelaskan karena ini nyocokkan syair. Enggak mungkin lil walidain, enggak mungkin, kan enggak pas lagunya. Rahman ing sana atau rahiman ing sana. Ini ada penjelasan lagi nanti. Rahman bisa rahiman, bisa rehman. Nanti ada penjelasannya. Saya skip aja ini, belum kurung wayai. Rahman ing sanak family. Fasil maka nyambunglah silaturahim maksudnya. Aslinya fasil rahman karena syair di balik. Hasin berbuat baiklah kalian. Bi khalqika kelawan bi khuluqika maksudnya, tapi ini bukhul kika. Budi pekerti, akhlak siro. Nah, kalau bisa semua itu turhamu bakal mulia kalian. Tentunya di sisi Allah dan di sisi manusia. Dzakarna fi hadzal baiti arba'an syu'abin ala nadhima marra. Ada 4 cabang iman di bait nazam ini. Musallallahu Muhammad. Wa syu'batu ar-rabi'a wal khamsun utawi cabang iman ar-rabi'atu kang kaping 4 wal khamsun lan 54. Cabang iman ke 54 yaitu al-haya'u iku isin malu minallahi saking Allah Ta'ala. Orang yang punya malu kepada Allah itu berarti dia tanda punya ada secentang iman atau sebersit iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun nggih menika al-haya'u utawi isin minal imani iku bagian dari iman. Min ba'd ini minnya min ba'd. Aslinya min itu kan dari, tetapi karena ini fadilahnya manfaatnya min ba'd, jadi ada kata sebagian. Nah, ini kalau nggak ngaji nahwu, nggak ngaji sorof ya, min itu artinya dari letternya malu itu dari iman, masa gitu. Nah, makanya minnya ini min ada makna sebagian. Min itu ada artinya juga seperti, ada ini kalau ngaji nahwu ngerti. Pada kondisi apa itu diartikan dari, pada kondisi apa terkib apa diartikan seperti dan yang lainnya. Al-haya'u dawi Rasulullah al-haya'u tawi isin minal imani iku sangking sebagian dari iman. Ruwiya an Abdullah bin Mas'ud diceritakan an Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya diceritakan Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa annan nabiyya sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad dawuh Rasulullah istahyu padha isina sira kabeh minallahi marang Allah. Malulah kepada Allah haqqal haya'i kelawan sejati-jatinya malu, sebenar-benarnya. Maka qala mongko matur sapa Abdullah. Jadi suatu saat
sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sowan atau bersama Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah dawuh, "He, sahabat Ibnu Mas'ud," atau ini ada banyak sahabat ini, "Istahyu. Hei, kalian para sahabat, malulah kepada Allah sebagaimana sejatinya malu, sebenar-benarnya malu." Akhirnya Abdullah bin Mas'ud tanglet. Qala matur sapa, matur artinya bertanya sapa Abdullah bin Mas'ud. Fakultu, akhirnya kula kemudian matur ingsun, bertanya ingsun, ini dawuhe Abdullah bin Mas'ud. "Ya Nabi Allah, he nabine Allah. Ana nastahyi." Ana utawi kula iki ngomonge dawuhe Abdullah bin Mas'ud. "Nastahyi, ya kami malu. Kami sudah malu ya Rasulullah." Akhirnya dijawab sama Rasulullah. Ini mungkin ada penjelasannya kalau di kitab-kitab Sahih Bukhari atau kitab hadis yang lebih lengkap, sambil nunjuk apa, terus ini kondisinya pas apa, ini dijelaskan. "Loh, kami sudah malu, bisa malu kepada Allah ya Nabi," begitu. Kemudian ngendika sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akhirnya jawab malih, "Laisa kadzalik." Tidak begitu ya sahabat Abdullah bin Mas'ud, gitu kan? Enggak begitu caranya malu. Walakinna man istahya, tetapi ini wong istahya kang malu sapa wong. Tetapi orang yang malu itu dawuh Rasulullah, minallahi saking Allah, haqal hayai, kelawan sebenar-benarnya malu. Itu orang yang benar-benar malu kepada Allah, dawuh kanjeng Nabi dijawab, itu mestinya fal yakhfaz, maka becik menjaga sapa wong mau ar-ra'sa ing kepalane. Orang yang malu kepada Allah itu artinya dawuh Rasulullah ini, mboten dawuh sinten-sinten. Itu orang yang mau menjaga kepala. Wa malan apa wae isi-isine hawa kang terkandung di kepala. Menjaga kepala dan apa yang terkandung dalam kepala. Jogon niku utekmu, suudonmu, prasangkamu, itu malu kepada Allah. Wal batnalan joko ing weteng, wal farjalan ing kemaluan, wal yadaini dan kedua tangan, war rijlaini dan joko sikil loro, wal yadhkur lan becik, itu pakai lam langsung enggak usah alif. Wal yadhkur lan becik menyebut sapa, ngeling-eling sapa wong mau al mauta ing mati. Wal bala lan kecelakaan atau iki diceritakan wal bala bikasril ba atau wal bila di bikasril ba, di baknya di bila gitu. Itu artinya al fana atau rusak. Jadi orang yang malu kepada Allah niku diajari Rasulullah, sahabat-sahabat pada waktu itu ya bukan yang seperti sampean jelaskan, tapi malu kepada Allah adalah orang yang menjaga kepala dan isinya, perut, kemaluan, dua tangan, dua kaki, dan orang itu sering-sering mengingat kematian dan kefanaan, kebinasaan. Waman aradal akhirah, waman masih dawuh Rasulullah niki. Waman utawi sampun aradal akhirah, yang menghendaki akhirat, taroka mongko ninggal sapa wong mau zinatul hayati ing pepaes atau perhiasan hidup. Ad-dunya, dunya. Wa asara dan lebih memilih sapa wong mau al akhirata ing bab akhirat. Alal ula ing atase ninggal dunya. Ula itu yang pertama. Yang pertama itu walal akhiratu khairul minal ula. Maksudnya akhirah itu ula itu dunia. Maksudnya yang pertama itu dunia, berarti selanjutnya akhirat. Kok memilih yang pertama gitu, ndak, artinya al-ula itu maksudnya donya. Iku nek gak ngaji karo kula, mboten ngaji karo kiai, mboten ngertos nek al-ula itu arti aslinya yang pertama. Yang pertama sapa ya Rasulullah? Iki diartikno yang pertama itu maksudnya dunia. Karena di ayat Al-Qur'an ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula itu dunia, ula diterjemahno awal. Faman mongko uta sapane wong faala kang lakoni sapa wong dalika ing mengkono-mengkono sarane Rasulullah, mulai menjaga kepala hingga akhir tadi. Faqad istahya mongko sungguh-sungguh malulah sapa wong mau minallahi saking Allah haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya malu. Itulah dawuh Rasulullah,
tentang malu kepada Allah, yang diantara malu penjelasan dari malu sebagian dari iman. Malu yang begitu adalah malu tanda iman, bukan sekedar malu. Aku ate salat kono isin. Oh iki salat iku bukan iman kalau yang malu begitu itu. Aku liyane wis ngajine wis lancar aku isin. Nah, iku gak malu iku. Itu bukan malu yang tanda iman. Wan Mu'adz bin Jabal diceritakan saking sahabat Mu'adz bin Jabal annahu sesungguhnya sahabat Mu'adz qala iku ngendika berkata sapa sahabat Mu'adz dawe sahabat Mu'adz nggih menika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, zaman dulu itu sahabat-sahabat itu yang ditunggu-tunggu oleh kalau kami yang dulu kami para santri itu biasanya yang kami tunggu dari para guru saya ketika ngaji itu adalah dawo-dawo. Di antara dawo-dawo yang paling kita tunggu di banyak, karena misalnya ada habaib siapa, ada guru mulia siapa datang ke sini, yang ditunggu-tunggu ya salaman penting. Yang ditunggu-tunggu adalah kayak gini. Ini sahabat Mu'adz ini dulu ditunggu sama tabiin. Mu'adz datang, qala Rasulullah, itu langsung pasti. Lah itu yang mahal. Lah hari ini yang ditunggu-tunggu ya konser, kayak konser. Dulu itu guru-guru mulia itu datang ke mana, ke Indonesia atau datang ke pondok mana, itu yang ditunggu bukan apa-apanya, tapi yang ditunggu diantaranya adalah dawuh beliau. Nah, diantaranya adalah riwayat hadis yang dari beliau. Nah, makanya diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal annahu sesungguhnya dia qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boten ditambahi. Nah, ini maksudnya bertumbuk-tumbuk. Karena dulu kalau ada ulama sekaliber misalnya ulama-ulama memang ahli ilmu beneran, itu kayak konser datang, kayak kalau di sekarang di YouTube banyak, ada Habib Umar, ada Said Ahmad, ada Habib Lutfi atau Mbah Mun. Yang ditunggu-tunggu ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kayaknya begini-begini kayaknya mungkin ini prasangka saya, kayaknya sudah hilang gitu. Yang ditunggu-tunggu ya nomor berapa ini lagunya gitu. Jadi fakta itu yang terjadi. Makanya jangan heran beliau-beliau nggak akan nerima amplop-amplop teman-teman atau yang lain, karena sudah kebalik. Kalau dulu kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau diservis apapun, itu kalau kami ada guru kami yang dari pesantren ke Malang itu udah servis, mau hotel mana itu dan itu pasti mau, karena kalau enggak mau berarti saya harus introspeksi sama teman-teman, aku salah apa gitu. Karena yang dibawa ini bukan apa-apa, yang dibawa para beliau ke sini berkunjung murid-muridnya, itu yang dibawa itu ajaran, bukan apa-apa gitu. Itu kami tetap jaga. Kalau yang lain banyak ngartis itu ya silakan. Wassalamualaikum Muhammad. Kembali lagi diriwayatkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dawe Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Allah. Jadi sahabat Mu'adz ngriwayataken bahwa Rasulullah itu pernah dawuh. Rasulullah dawuh, isine dawe Rasulullah, hai sahabat Mu'adz, Allah itu pernah dawuh gitu. Isine napa? Niki berarti mboten Al-Qur'an. Ya ini hadis-hadis qudsi. Dawuh Allah tapi yang mengucapkan Rasulullah. Niku istilahnya namanya hadis qudsi. Hadis yang dia tidak bagian dari Al-Qur'an tapi itu dawuh Allah. Yaqulullah dawuh sapa Allah dawuh Allah nggih menika ya bena Adam, he anak-anak turune Adam manusia, istahyi malulah kalian minni dariku ingda maksiatika ketika ing dalem nalikane nglakoni maksiat, wa ana utawi ingsun Allah astahyi iku malu mingka darimu yaumal ardi atau yaumal ardi ing dalem hari ardi itu semua dijelaskan, ardi itu ditampakkan di hari transparansi gitu, bahasa keren nih. Hari transparansi atau apa? Al-Akbar yang paling besar. Kalau sekarang banyak kita bisa menyembunyikan dengan doa, dengan apa. Ini paling transparan nih, semua dibuka. Itu hari apa? Hari mahsyar ya, yaumul qiyamah. Semua dibuka.
Dari dawuh Allah, "He anak Adam, takutlah kepadaku ketika sampean nglakoni maksiat." Makanya ketika kita nggak bisa menghindari kemaksiatan, maka minimal ada merasa malu, berarti masih ada iman. Repot ketika anak kita, ini kalau di dunia pendidikan bisa kita serap. Iya anakku ini ndelurung tapi kok gak wedi ya, itu berarti bermasalah. Berarti bukan keimanannya. Kepercayaan kepada orang tua itu masih sudah enggak tercentang, masih di hatinya. Tapi kalau ndablek murid atau anak orang tua gitu ya, itu kok ndelurung ndablek tapi masih ada ono wedine, itu kan ketok, itu berarti masih ada iman, masih nganggep guru atau nganggep orang tua maksudnya. Kalau murid ya guru, kalau anak orang tua. Nek gak wedi-wedine blas itu berbahaya. Dawuh Allah, takutlah kepadaku ketika kalian melakukan maksiat. Karena apa? Karena saya sendiri tuh malu kepadamu ketika hari transparansi yang paling besar, yaitu hari kiamat. Ini sesungguhnya aku Allah, u'adzibuka bakal nyekso sapa ingsun Allah ka ing sira. Sebab sampean niku saya malu sampean wan Adam. Jadi Allah itu saking welase begitu, mau nyekso kita manusia yang pernah bersalah gitu ya. Itu masih malu karena aduh aku tadi seksual gitu. Nah, titik. Ya bena Adam, ini masih dawuhnya hadis yang menceritakan dawuhnya Allah. Ya bena Adam, hei anak Adam, tobatlah kalian, kembalilah kalian ilaya kepadaku. Maka maka aku akan memuliakan sapa ingsun Allah ka ing sira karomatal anbiya, sebagaimana kemuliaan para nabi. Ya bena Adam, ya anak Adam, la tuhawil, janganlah kalian hawil itu merubah, ngolah ngalih, merubah kolbaka ing ati sira. Janganlah kalian rubah hatimu, anni berpaling dari saya Allah. Sebab apa? Fa innaka mongko sesungguhnya sekalian sesungguhnya sira kamu in hawalta ketika lamun memindah merubah sapa sira kolbaka ing ati sira anni dariku, memalingkan hatimu dari saya, akhadhu atau akhadhu, maka sini ada akhadhu atau akhadhu panjang. Akhadhu mongko aku bakal njukuk, mengambil, iki dawuh Allah, laka bagimu, fala ansuru, dan aku tidak akan menolong sapa ingsun Allah ka ing sira. Hati-hati loh ya, aku juga jangan palingkan hatimu dariku, karena jika kalian palingkan hati kalian kepada dariku, maka saya enggak tanggung jawab, saya akan mengambil kamu dan saya enggak akan menolong. Ya bena Adam, ya anak Adam, lau laqaita, andekan atau lamun ketemu sira ni ing ingsun yaumul qiyamati, dari kiamat, wa ma'akalan iku dalam sertane sira hasanatu ahli misli ahli ardi, iku mengartinane gitu, dimudhofkan tuh bacane kudu hasanatu ahli misli ahli ardi. Nah, itu kalau misalnya ada Al-Qur'an begitu enggak boleh berhenti di tengah-tengah itu, karena artinya berbeda. Ketika kalian besok di hari kiamat ketemu saya, dawuh Allah, dan kamu di dirimu ada hasanatu ahli misli ahlil ardi, ada kebaikan-kebaikan ahli atau penghuni semisalmu di bumi, lam akbil, maka aku tidak akan terima mingka darimu, hatta tusaddiqo, sehingga kalian menyerahkan. Sodakoh itu artinya menyerahkan, tusaddiqo menyerahkan, atau sodakoh berarti membenarkan, sodik nih, sehingga kamu bisa membenarkan biwa'di kelawan janji ingsun, wa wa'id lan ancaman. Nah, wa'dun itu janji, wa'id itu ancaman. Hei anak Adam, ketika di hari kiamat, ketika kalian di hari kiamat besok ketemu saya, dan kamu sambil membawa kebaikan-kebaikanmu yang penuh di bumi ini, sebagaimana kebaikan orang-orang yang penduduk bumi, saya gak akan terima.
sehingga kalian membenarkan apa janji dan ancaman saya. Ini terakhir dawuh-dawuh menjelaskan tentang apa tadi? Malu. Dikongkon malu iki dawuh Allah. Ini hadis, tetapi hadis itu isinya dawuh Allah, bukan Al-Qur'an. Ini namanya hadis qudsi. Ketika hadis ini Allah dawuh akhirnya terakhir wis kon masih yo nggawa kebaikan, tahu sedekah, tahu ngaji, tahu macam-macam, nggak akan saya terima kecuali sampean benerno meyakini artinya janji dan ancamanku. Nah, ini kan janji dan ancaman tadi. Ya benar Adam, ya anak Adam. Selanjutnya dawuh Allah, inni sesungguhnya aku Allah, ana iku utawi ingsun Allah, ar-raziqu itu zat yang maha memberi rizki, wa antal halal utawi sira al-marzuku itu yang dirizki. Ingatlah anak Adam, iki dawuh Allah ya nek sing ndirokno aku ya gak iso masuk aku. Ini dawuh Allah, ya kudu sombong ini ya Allah. Wong Allah maha sombong. Manusia, makhluk, aku iki sing maha ngrizkeni dan sedangkan kamu sing tak rizkeni. Wa ta'lamu awakmu ngertilah. Ngono maksudnya nek cara basane kene. Ini sesungguhnya aku ufi bakal nunggoni ku apa? Menepati janji ka ing sira rizqaka nyukupi rizkimu. Fala tatruk maka wis ta enak-enak sampai aku pangeran. Fala tatruk mongko aja ninggal sampean taat ing sun bisa babir rezeki kelawan sebab golek rezeki. Wong sing rezekani aku kok iku awakmu iku ate nang ndi? Makane aja ninggal ketaatan kepadaku Allah. Iki nek sampean tirokno nang anakmu rada sombong nih. Ungkapan kayak begini nih. Allah sombong pantes kan Allah wajib sombong. Dawuh terakhir untuk menjelaskan malu, menjelaskan yang lainnya itu Allah menutupi. Wis ta, aku wis awak gak iso golek ya selain aku kira-kira gitu. Apa menduwe kebaikan api tapi gak percaya karo janji-janjiku, gak percaya karo ancaman-ancamanku. Ajaran artinya di Al-Qur'an, di hadis dan yang lainnya. Terus apa mati percaya apa gak tak terima kira-kira ngono. Itu pentingnya iman. Makanya di Ramadan begini itu cocok untuk menebalkan iman. Makanya di awal doanya sholat tarawih itu apa? Allahumma ja'alna bil imanika milin. Itu semuanya riwayat begitu. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah ya Allah bagi kami bil imani kelawan iman kamilin ingkang sempurna. Ya Allah jadikan iman kita sempurna. Itu doa pertama, lafaz pertama yang dibaca ketika doa tarawih. Ketika habis sholat tarawih doanya itu Allahumma ja'al bil imani kamilin walil faraidi muaddin wa ala sholati hafidin wa laz zakati fa'ilin wa lima indaka libin ila akhirih. Jadi pertama kali yang diminta apa? Iman yang sempurna. Lah dari ngaji komite hujan ini cocok. Karena makanya ngaji kitab komite hujan itu sering di ngaji di bulan puasa. Bulan Ramadan sering kiai-kiai ngaji ini. Nah, di antaranya iman yang sempurna apa ya? Kalau menurut Banawawi dikumpulkan jadi ada 77 cabang iman. Nah, setelah iman baru wa ala sholati walil faraidi muaddin, dan kepada fardu-fardu yang jenengan fardukan ya Allah muaddin berilah kami rezeki untuk melaksanakannya, wa ala sholati hafidin, dan kepada salat-salat yang jenengan tugaskan hafidin jadikanlah kami tetap sebagai orang yang tetap menjaga sholat. Wali zakati fa'ilin, teng zakat ngoten ya Allah jadikan kami ini tetap bisa melakukan. Nah, terus dan terusnya itu walima indaka talibin, terus sampai mau witir itu doa antara tarawih sama witir. Saya lanjutkan, wes nggak ada yang bisa ngasih rezeki kamu selain saya, maka nurut ambek aku. Kira-kira Gusti Allah ngono nek di apa? Wis tetap taatlah kepada kami, kepada saya. Jangan ninggal ketaatan dari saya, jangan berpaling dariku. Termasuk dengan sebab mencari
rezeki. Golek rezeki ngono bingung. Wong sing digolek sing rezekine aku, kon nate nang ndi gitu. Nah, ini kalau kerja di kantor itu kayak gini. Kon kate apa sing gaji ki aku jare bosmu. Wis ta, kamu masih golek ceperan apa ngene-ngene nek gak wedi. Gak tak tambah. Kira-kira gitu. Intinya apa? Wedi yo nek bos ngono kan terlalu. Nah, maka taatlah kepada SOP, taatlah kepada aturan-aturan yang ada. Ayo kerja sing apik. Wis ta, engko sing ngeki rezeki aku, sing ngeki ceperan aku, jam lembur aku. Nek aku mau lembur kon ate apa gitu. Misalnya gitu. Fa inna mongko sesungguhnya sira iki dawuh Allah. Intarokta ketika sampean meninggalkan taati ketaatan padaku bisa babi rezeki kelawan sebab alasan golek rezekimu aujabtu mongko majibno ingsun atau memastikan ingsun gitu aujabta wajib itu artinya pasti alaika ing atase sira uqubati ing majibno Allah ing kesiksa ingsun wis ta pasti awakmu tak siksa terakhir gak enak wis tak kon melengo karo aku wis mesti siksaku nang awakmu naudzubillah min dzalikum sallallahu Muhammad kula lanjutan wa syubatu utawi cabang iman itu yang malu kepada Allah yang bagian iman keterangannya tadi wa syubatu utawi cabang iman al-khaimah satu yang kaping 5 wal khamsun 50 cabang iman ke-55 yaitu al-ihsanu iku berbuat baik. Jadi penjelasan ihsan yang dalam ini itu sama kayak ihsan di akhlak. Ihsan itu ada ma'ruf, ada hak, itu bener kabeh itu. Ada ihsan, ada thayyib. Di bahasa Arab kata. Nah, ihsan niku apa ya? Enggak ada ukuran yang paling tinggi ma'ruf. Kalau ada fisiknya, kebaikan ada fisiknya itu thayyib. Makanya Bang Thayyib enggak pulang-pulang itu yang dicari bukan meskipun gajinya ditransfer sama Sri ya. Sri Dang Balio Sri itu. Nah, itu tetap fisiknya ditunggu. Makanya lagu itu cocok itu Bang Thayyib enggak pulang-pulang. Coba kalau Bang Iksan enggak apa-apa. Yang penting kebaikannya ke kami. Fisiknya enggak ngurus itu. Nah, di bahasa Arab tuh uniknya di situ. Nah, itu kalau ngaji pakai nahwu, sorof dan beberapa ilmu lughah itu pasti paham ada ihsan, ada ma'ruf, ada hak. Kon kudu ngomong sing hak, bener kan? Nah, khair, kebaikan. Khair juga kebaikan. Terus apa lagi? Yang paling tinggi itu tanpa ada material sama sekali itu ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf. Artinya sedaya benar. Tapi ihsan niku apa? Ihsan berbuat baik yang apa ya? Yang menurut saya ukurannya tidak hanya material, lebih luas. Untungnya pakai ihsan. Bukan pakai thayyib. Bukan sekedar khair. Karena apa? Tanda iman ke-55 adalah al-ihsan, berbuat benar, berbuat baik ilal wa abawain kepada bapak ibu. Kalau nggak pakai ihsan ini bahasanya rancu. Ini kalau yang pintar bahasa, kalau nggak pintar bahasa ya podo wae gitu kan. Inilah pemilihan para kiai-kiai kita al-ihsan bil abawain ilal abawain. Berarti termasuk apa? Kalau nggak pakai material, berarti bapak ibu yang sudah meninggal ya termasuk berbuat ihsan. Itu nek gurung iso ngaji ngono iku aja tak sarano. Gak usah ngulang lah, gak usah dalil. Itu kalau ilal khairat. Ihsan itu menariknya di sana. Berbuat ihsan. Nah, makanya terjemahan ono berbuat ihsan kepada dua orang tua. Kalau ihsan berarti meskipun sudah meninggal, tetap ada kewajiban. Berbeda dengan ada thayyib tadi. Nek thayyib itu ya ditunggu-tunggu. Sak fisike sak gajine, sak duwite karo bojone sing misale Bang Thayyib jadi TKI ya. Tapi kalau Bang Iksan wajib. Itu mau ada fisiknya, enggak ada fisiknya, tetap wajib berbuat baik. Nah, di antara tanda
iman. Nomor 55 yaitu berbuat baik. Nah, dalam kurung ya sampean mesti nek tahu ngaji ini berbuat baik dalam kurung nang uteke kita iku ana ihsan, ana thayyib, ana berbuat hak, ana ma'ruf. Nah itu. Nah, makanya teng napa? Teng Jumatan tuh bil adli wal ihsan gitu. Nah, berarti berbuat baik kepada dua orang tua. Kalau Ta'ala dawi Allah bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dawe Allah itu sembahlah, kira-kira artine ngoten. Kula niroake di penjelasan kitab mawon. Wa'budullah sembah sira Allah ing Allah, kalian sembahlah kalian sembahlah Allah wala tusyriku dengan sekutukan. Ojo padakno, ojo banding-bandingno kalian bihi kelawan Allah syai'an yang suci. Jangan bandingkan Allah kepada kalau satu. Dan selanjutnya ini nanti ada anjuran kepada orang tua. Luar biasa ya Allah. Jadi sampean sembah aku, nuruto wis ngono. Terus kemudian hormati orang tua. Berarti urutan ini luar biasa. Mari berarti berbuat tidak ihsan kepada orang tua ini levelnya coro ini rodok kayak ate sirik. Rodok kayak ate sirik. Saya enggak nyebut sirik. Karena setelah menyembah Allah, anjuran menyembah Allah, terus habis itu tidak boleh menyerupakan atau musyrikan. Terus setelahnya adalah kira-kira nek ngongkon anak itu le engko iki omahe resiki ya, engko mari ngene ya, engko iki adik ngurusi ya. Lah urutannya itu jelas, itu juga menjadi pertimbangan hukum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah dawuh wa qala sallallahu alaihi wasallam, Mbah Nawawi, Mbah Kiai Nawawi Banten menyebutkan penjelasan ini tentunya sama Syekh Zainuddin Al-Malibari dijelaskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mengutip hadis meniki. Dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah menika birrul walidaini utawi gawe apik nang wong tuwa loro afdalu iku luweh utama minas sholati tinimbang salat was shadaqati dan sedekah was shaumi lan poso wal haji lan haji wal umrati lan umrah wal jihadi lan jihad perang fisabilillah dalam sabilillah. Lah ngene iki kadang gawe aliran kebatinan, fikih enggak tepat, tauhidnya enggak pas, akhlaknya enggak pas, akhirnya pakai utek kayak koyo khawarij koyo wah iku sementing wong tuwa. Berarti ngurmati wong tua itu lebih utama, jarine Kanjeng Nabi lebih utama daripada salat, sedekah, poso, haji, umroh kabeh wis tak ngurmati wong tua gitu. Itu pemahaman yang salah. Artinya apa? Keutamaan. Makanya hadis ini hadis fadhail sama hadis di luar fikih. Kalau hukum fikih enggak mungkin begitu. Mas yo kon ngurmati wong tua, yo tetap wajib salat. Makanya hadis-hadis ini, makanya kita berterima kasih pada para guru-guru, pada imam-imam yang luar biasa milah-milah ini. Seumur hidupnya Imam Syafi'i, seumur hidupnya Imam Nawawi, yang bukan Mbah Nawawi sini ya, Imam Nawawi, terus yang punya Al-Adhkar itu, yang seumur hidupnya kiai-kiai atau ulama-ulama pengarang itu untuk ini, untuk masyarakat, untuk kita. Kalau nggak ada itu sulit kita bedakno ini ayat ahkam apa, ayat apa, itu sulit. Nah, para mufasir itu. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tentang berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Nggih menika ma'ala ahadin, ora ana ing atase suwi-wiji seseorang. Idza arada ing dalem nalikane karep sapa ahad seseorang, ayat tasaddaqa ing yen to sedekah sapa wong siji mau ahad salah seorang bisa dakoten kelawan ngeluarno sedekah. Aya ja'ala nyento ndadekake sapa wong ahad mau ha ing sedekah liwalidai marang wong tuwa lorone wong ahad idza kana ing dalem nalikane ana sapa wong tuwa lorone walidae muslimina iku Islam keduanya Islam. Fayakunu mongko ana liwalidahi marang wong tuwa lorone ahad
ajruha apa sing ana apa ganjarane sedekah. Nah, ini yang sudah kita lakukan di hashtag dulu sih agak agak lali iki. Sedekah hari Jumat atau sebenarnya enggak hari Jumat saja. Ini transfer. Itu maksudnya hadis ini. Ada hadisnya ini. Makanya saya enggak menyampaikan dulu ini dawuhnya guru-guru saya. Saya anjurkan kalau berbuat baik eling wong tua. Kalau diberbuat baik sedekah, berbuat baik, senyum, ngaji, itu eling wong tua. Iki bukan iki repot iki nek kon gak percaya aku iki salese. Kula niki kan kados salese guru kula, salese Kanjeng Nabi. Mosok kudu sampai koyo Gusti Allah. Kan gak percaya aku, gak percaya janjiku koyo kon gak percaya janjiku utawa ancamanku ngembalik nang Allah. Sales kan kudu api-apian. Maka ini hadisnya nih kita sekarang alhamdulillah ketemu. Dasarnya ini. Dawuh Rasulullah tidak ada seseorang yang berkehendak pengen sedekah mengeluarkan sedekah kemudian menjadikan sedekah tadi dikirim kepada orang tuanya asalkan keduanya orang tua tadi muslim maka ganjarannya sedekah tadi itu untuk orang tuanya. Wa yakunu lan ana lahu keduwe wong salah seseorang tadi ahad mithlu ujuri hima apa padane ganjarane wong tua loro ni. Dadi nek masukno sedekah misalnya. Jadi sebenarnya enggak sedekah, di hadis lain tidak hanya sedekah. Ya, berbuat baik. Makanya saya bilang ngekholi itu atau ndongakno itu simpel sebenarnya, enggak hanya Fatihah saja. Enggak hanya sedekah saja, tetapi ngeling-eling orang tua kita yang sesama muslim itu janji Allah sama muslim. Tapi semua kan muslim ini. Enggak ono muslim gua aku dadi sales yo kudu tak skip sih kok iku. Gua gak enak ngono, lara ati ngono. Duh, bapakku gak iso ya apa gitu-gitu kan itu. Tapi enggak apa-apa itu urusan Gusti Allah. Ini salah satu hadis dawuh begitu. Nah, ketika kita ingat kita sedekah, itu enggak harus aku tak sedekah 1.000 nang masjid, nang mushola, nang anak yatim. Tak niat atau enggak niat itu tetap nyampe kepada orang tua. Jadi apalagi kita niati, jangan khawatir. Ganjaran itu untuk orang tua, kedua orang tua yang muslimat. Dan jangan khawatir, wa yakunu lahu mithlul ujurihima. Ganjaran anak yang melakukan itu juga enggak berkurang, bukan kok gini. 1.000 tak ono bapakku aku sekatu ganjaran. Bukan, podo gitu loh. Nah, itu enaknya dawuh Rasulullah ini. Min ghairi ayyang kuso saking yen tanpa yen to berkurang. Itu tidak ada kurangnya sama sekali. Min ujurihima saking ganjarane wong tua karone mau syai'un apa suci atau yang kuso mengurangi. Tidak ada yang mengurangi. Alasan yang mengurangi logika itu tidak ada. Ketika kita ngaji begini yo ganjaranmu yo entuk. Di antara ganjaran di dunia ya paham, terbuka, cerah, atau ganjaran di akhirat ya nanti, plus ganjaran kepada dua orang tua, baik yang meninggal maupun masih hidup. Nah, makanya seringkali jenengan praktekno, meskipun kadang tidak ada di dunia. Kalau rin nyokolano adik, nyokolano iki isih yatim. Gak tahu kerja, saya itu mboten kerja kula sama beliau. Iku duit rezeki ono ae. Butuh piro saiki butuh begitu. Lah terkadang kula hikmahi oh iki mungkin lantaran begitu, lantaran nyekolahno anak sing trouble itu akan saya bingung aku ini alhamdulillah punya anak sekolah. Jadi jangan pede kita usaha kita itu diijabahi Allah belum tentu karena usaha keras kita. Bisa jadi karena ngajine galang, sekolah Vino, ngajine putra nih, Rama gitu. Jadi itu hadisnya begitu. Ojo pede, wah aku nek udan-udan tak terjang no, gak entuk duit tak meneng. Mboten. Saya bilang enggak ada hubungannya. Nah, itu tetap ada kewajiban. Makanya ada salah satu guru saya ketika pengen gitu doa itu nambah anak didik. Maksudnya nyekolahkan anak yatim apa gitu. Dan diem nggak usah aku lo nyekalano iki gitu. Itu kan malah gak jadi jalannya lancar, itu ada yang begitu karena
yang sir itu biasanya yang manjur. Sallallahu Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja an walidai ba'da wafatihi kataballahu li walidai hajjatan makutiba lahu bara'atan minan nar. Amin. Mugi-mugi kita dapat kebaikan-kebaikan yang kita ngaji ini. Amin. Saniki masih tentang al-ihsan liwa walidain. Berbuat ihsan kepada orang tua. Dawi Rasulullah menika biar ini ndorong bener-bener ini. Man utawi sapane wong. Hajja iku kang haji sapa wong. Atau hajja kang ngajekno. Barang siapa yang menghajikan an walidai karena ada an walidai saking wong tua lorone. Barang siapa yang ngunggahno haji kalau di Indonesia ya. Barang siapa yang memberangkatkan haji ngajikno kedua orang tuanya. Ya maksudnya salah satu atau keduanya ya, kedua orang tuanya. Ba'da wafatihi ing dalem sause matine walidah. Fatihima mesti ini. Kataba mongko nyatet Allah sapa Allah liwalidahi marang wong tua lorone mau sing wis kapundhut hajatan ing haji. Bener-bener itu haji. Ini dibuat dasar ini. Wa kutibalan dicatat juga lahu bagi orang tadi baro'atan ing bebas minanar dari neraka. Barang siapa yang ini anjuran bahwa berbuat ihsan itu tidak hanya terbatas masih hidup tapi juga meninggal. Bahkan Rasulullah dawuh barang siapa seorang anak yang menghajikan orang tua ketika dua orang tuanya tadi sudah meninggal maka Allah mencatat itu haji. Makanya haji ada yang haji titip kan. Haji. Nanti ada penjelasannya di fikih. Aku tak haji dhisik, tak tawaf kanggo iki. Nah, kadang bayar gitu di sana. Aku titip haji. Dan ada syarat-syaratnya nih. Syarat mewakili haji. Nah, barang siapa yang menghajikan bapak ibunya ketika bapak ibunya sudah meninggal, tetap dihajino. Maka itu dicatat haji. Orang tuanya dicatat haji meskipun sudah meninggal dan orang tadi dicatat bebas dari neraka. Mugi-mugi bisa melakoni. Wa qala rajulun wa qala lan matur rajulun sapa seseorang alai Umar bin Khattab kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seseorang salah satu orang matur sowan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mature innali sesungguhnya iku kedue ingsun umman apa ibu. Ya Umar, ya Sayyidina Umar, saya ini punya ibu. Balagha minha, balagha kang tumeka minha saking al-kibaru apa usia tua dan ibuku sekarang sudah sampai usia tua. Anna sesungguhnya krana sedune ibu ummun la takdi iku ora mboten saged nekani, enggak bisa melakukan bayar maksudnya hajataha ing hajine ibu illa kecuali wa dhahri utawi geger kula ingsun laha dateng matiyatun iku jadi tumpaan jadi tunggangan fahal maka ono apa toh ada itu wis nekani bayar menjalankan ingsun hakkoha ing hae ibu. Ini bertanya. Qala jawablah Sayyidina Umar, la ora iso. Li anna sesungguhnya ibu kanat iku ono sapa ibu tasnau iku nggawe melakukan beraktivitas berjuang sapa ibu bika kelawan sira dalika yang mengkono dadi tunggangan ati matia waya utawi ibu tatamanna iku terus berharap sapa ibu bako aka ing tetep sukses atau tetep uripe sira wa antahale utawi sira tasnau iku nggawe sapa sira berjuang sapa sira berupaya sapa sira bu ing tasnauha wa tatamanna
lan ha ing ibu wa tatamanna lan ngarep-ngarep berharap sapa sira firaqaha ing pisahe ibu. Ini dawuh Sayyidina Umar kepada suatu saat ada seseorang yang matur, "Ya Sayyidina Umar, hai khalifah, saya ini punya ibu. Sayangnya sudah sepuh. Dan ibuku sampai sang sepuh tidak bisa budal haji." Kalau zaman dulu kan ini kan bukan soal modal kan. Kalau di zaman dulu di Mekah kan berarti tinggal jalan saja niat gitu ya. Karena nggak kuat gitu artinya. Aku punya ibu dan nggak kuat lah. Kalau sekarang diterjemahkan ya nggak kuat itu termasuk modal, termasuk semuanya lah gitu. Lah saya punya ibu ya Sayyidina Umar, sampun sepuh. Saking sepuh akhirnya ibu itu ndak keturutan haji, kewajiban haji nggak. Sedih ibu. Kecuali aku iso nulung nggendong. Gegerku jadi punggungku jadi tumpahannya ibu. Lah kalau saya lakukan itu, fal ada itu, apa saya sudah tercatat memenuhi haknya ibu? Dawuh Sayyidina Umar, lah belum. Sebab apa? Sebab ibumu itu pernah melakukan itu. Dan ketika melakukan itu, ibumu berharap bako apamu tetap urip di dalam perutnya itu. Ayah. Berbeda dengan kamu, awakmu nulung tapi kamu berharap apa? Kamu tetap punya bayangan ibuku bakal mati. Itu Sayyidina Umar jarene. Awakmu nulung itu seolah-olah kan kayak ceritanya siapa? Uwais ya. Udah, ini kasusnya bukan Uwais. Apakah saya sudah memberi hak berkewajiban sebagai anak nuntaskan haknya ibu? Jawab Sayyidina Umar, belum. Andai kan kamu nolong tadi itu, budal haji sampean gendong, tawaf sampean gendong, sa'i sampean gendong, semuanya sampean gendong itu karena itu gak cukup. Karena apa? Ibumu itu pernah melakukan itu ketika hamil. Nah, ketika hamil ini bedanya harapan ibu. Anakku ndang ibu, anakku di kandungan indang. Nah, lahir terus ketika digendong yang disayang-sayang. Memang sayang ya, tapi nggak bisa digantinya itu. Nah, bedanya kamu, awakmu ngelakoni iku memberi haknya ibu, menjawab haknya ibu. Tetapi kamu tetap ada upaya berharap atau angen-angen, ibu gak kuat mari ngene ya ninggal. Jadi nggak terbayar kamu. Ini apakah saya sudah tanggung jawab kepada ibu? Belum. Gitu dari Sayyidina Umar. Nah, mungkin kita jadikan birrul walidain. Bertahap. Allahumma Muhammad. Kalau tambahi malih wa syu'batu utawi cabang iman asa di satu kang kaping 6. Kang kaping 6. Wal khamsun lan 50. Cabang iman ke 56 nggih menika silaturrahimi iku nyambung sanak mili. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah nggih menika man utawi sapane wong sarra kang bungake hu ing wong mau apa sembungake ayumadda ing yen to didawakno didawakake lahu keduwe wong fi umrihi ing dalam umure wong barang si dawuh Rasulullah barang siapa yang dapat kebungahan yang berita bahwa dia akan dipanjangkan umurnya didawakno umure wa yuwassa'a dan yento di jembarno diluaskan lahu apa keduwe wong mau fir rizqihi ing dalem rezekine falyattaqi mongko sebaiknya becik takwalah sapa wong mau Allah wal yasil kemudian setelah takwa lebih baik orang tadi nyambung sapa wong mau rahimahu ing sanak miline mau wong mau. Jadi dawuh Rasulullah nek ana wong pengen untuk kabar bunga, pengen didawakno umure, pengen dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya, maka sebaiknya orang tadi takwa kepada Allah dan silaturahim. Silaturahim itu artinya
menyambung kekerabatan persaudaraan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sona'iul ma'rufi ila akhiri. Sona'iul ma'rufi utawi pira-pira sonun tu kegiatan aktivitas atau agawe sing apik. Taqiyun iku takwa, menjaga masori asui ing munculnya masore itu bisa jatuhnya bisa gitu keelean, tetap jatuhnya keelean. Masro itu bisa artinya kematian, tapi saya artikan pas jatuhnya kejelekan. Wasodaqatu sirri utawi sodakoh nyamar enggak kelihatan, tudfi'u iku bisa mateni mengoffkan ghadabar rabbi ing marai pangeran Allah jalla wa ala, jalla kang mulur wa ala lan moho tegese moho agung ulur sapa Allah. Wa silaturrahimi adapun utawi silaturrahim nyambung sanak famili kerabat seduluran tahzidu iku iso nambah-nambahi fil umri apa silaturrahim fil umri ing dalem umur. Dawe Rasulullah penggawean api ma'ruf. Ma'ruf itu penggawean api umum misalnya ma'ruf. Itu iso menjaga kita dari takdir kejelek, maksudnya nasib jelek. Berbuat baik itu iso nolak, mestinya kita mau apa gitu, tolak balak, bahasanya orang Jawa tolak balak. Terus kemudian sodakoh secara rahasia itu iso bisa mengoffkan, memadamkan api atau marahnya Allah. Terus silaturahim iku iso nambah umur. Sallallahu Muhammad. Wa syubhatu tawi cabang iman asabiatu kang kaping 7 wal khamsun lan 57. Cabang iman yang nomor 57 yaitu husnul khuluqi iku apik budi pekerti. Wa jama'a ba'dhum titik wa jama'a lan ngumpulake ba'dhum sapa sebagian ulama alamat dzalika ing tanda-tandane husnul khuluq. Jadi cabang iman tandanya kalau kita iman yang ke-57 yaitu berbuat baik, akhlak husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, sebagian ulama itu menerjemahkan, mendefinisikan khuluq itu tanda-tandanya dikumpulkan dalam hal beberapa ini. Faqala mongko matur sapa ba'dhum dawuh di antara tanda-tanda huwa utawi husnul khuluq iku ayakuna yento ono sapa wong seseorang kasirul haya iku akei isine qalil adza sithik oleh ngelarani wong liya kasirus solahi akeh penggawean apike gawe bagus islah maslahat sudu qol lisani akeh jujure lambene lisane qalilal kalami sithik ngomonge kathirul amali akeh amale aktivitas amal qalilal zalali sithik lupute. Luput itu ya luput. Qalilal fuduli sithik leluweane. Fudul itu kelebihan, artinya halal muspro itu loh. Nyitikno halal yang sing ndak ada manfaat. Birron bagusi wong tuwa lorone. Wasulan akeh silaturahime nepung sanak famili mau silaturahim. Waquron tur akeh wibawae, artinya menjaga wibawa, bukan sombong lah, bukan penjelasan di Tafsirul Khalaq kemarin. Saburon akeh sabare, syakuron akeh syukure, radhiyan akeh ridone, haliman akeh arise bijaksana, rafiqon akeh welase, afifan akeh menjagane, syafiqon akeh welase aluse, wala la la'anan ora akeh oleh nglaknati, wala sababan nan ora akeh ngutuk misuh nih bahasane, ora akeh miswi atau mencaci maki, wala namaman lan ora akeh adu, wala mughtaban lan ora akeh mughtaban itu memfitnah,
ghibah tapi memfitnah. Wala ajulan lan ora akeh kesusu-susu. Wala akutan atau ukutan lan ora akeh unek-uneke. Wala bakhilan iki sing teng Taisurul Khalaq. Wala bakhilan lan ora bakhil itu bisa diartikan sombong, gumedhe atau pelit. Wala hasutan lan ora akeh hasute drengki. Basyasan justru basyasan adalah akeh sumeh. Hasyasan tur akeh guyune sumeh sumringah itu loh. Yuhibbu demen sapa wong fillahi ing dalam Allah, cinta Allah, wa yabghadu dan lan keting sengit sapa wong mau fillahi ing dalam apa ya keting terhadap larangan Allah lah. Wa yardolan ridho sapa Allah fillahi ing dalam takdiri Allah. Wa yabghadu dan marah sapa wong mau fillahi ing dalam maksiat nang Allah. Jadi cabang iman ke 57 itu adalah berbuat budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik itu apa isinya ya tadi menurut ulama dikumpulkan tadi itu. Nah, kayak isinya sampai seneng nang Allah. Mesem selalu Muhammad. Kalau tambah malih faqul niki kula was mawon sing niki. Faqaulun nazim ahsinan binuni tauqitil al khafifah wa qalhu lil walid. Nah, ini saya jelaskan tadi. Kenapa walid itu satu orang bapak saja? Nah, maksudnya alamu lil jinsi. Li itu lil walid itu lamnya itu lil jinsi. Lil jinsi itu artinya fayashmulul wahid fa aktsar. Lam lil jinsi li gitu. Itu di kata alil waladi, di kata lil walidi itu berarti contoh, artinya mengandung semuanya. Berarti kedua orang tua. Aslinya itu kata itu artinya walid itu hanya satu orang bapak saja. Orang tua bapak itu maksudnya. Tapi karena itu lil jinsi berarti mengandung kesemuanya, orang tua. Makanya kalau di kitab-kitab ono kata rojulun itu ya semuanya, karena berhubung kitab ini nyebutnya seseorang ya disebut rojulun. Berarti wong wedok barang ya iso gitu loh. Lah, rahiman bikasil ha ma'afat khira berarti rohiman atau rahimun. Itu artinya alal lughah al fusqa itu menurut bahasa yang fusqa. Bahasa itu ada yang fusqa. Fusqa itu bahasa resmi lah, EYD lah gitu. Itu artinya rohim gitu. Makanya silaturrahim. Waqat tukhaffafu dan ada juga yang dibaca bisukunil ha yaitu disukun hae rahmun atau rahman. Silaturrahm ada yang begitu. Berarti silaturrahim ada yang silaturrahim. Nek diwaca silaturrahim ma'afat ra ayudhan fi lughati Bani Kilab. Ini biasa diungkapkan di bangsa Arab Bani Kilab. Kalau nyebut silaturrahim ya silaturrahim. Waqat tuksaru ada juga di kasroh hae. Ittiba'an li kasri ra berarti rihim silaturrahim. Nah, fi lughatihim di Bani Kilab ayudhan. Ini dijelaskan sama Mbak Nawawi ditulis. Oh, dulu itu membacanya begini kalau artinya. Nah, gitu. Qaulul hasin bi tasydidil nun. Qauluhu bi khulqik bi sukunil lam lil wazn. Fa qauluhu turhamu bil bina'i lil maf'ul ay in ahsanta akhlaqaka yarhamakallahu wa yahinna alaikan nas. Artinya pun ini sama kayak arti penjelasan syarah-syarah tadi. Qala an-nazim misalnya Muhammad. Kalau tambahi sedikit malih ahsin liqinni kafa'fu anhu wa 'alliman wa ita'atus sadati abdan talzamu. Nah, ini nazam baru. Ahsin berbuat ihsan lo, berbuat baiklah kalian. Liqinni kinnun itu artinya hamba atau sahaya atau budak kepada budakmu. Fa'fu mongko ngapura sira andu saking budak mau. Atau kalau hari ini diartikan pembantu monggo, tapi artinya budak nih. Wa aliman dan ajarilah sira
Wa itaatus sadati lan manut pira-pira tuan. Swalike budak juga manut tuan. Abdan ing budak talzamu iku wajib sapa apa itoa apa ketaatan. Nah, ini nazomnya kan belum jelas, maka perlunya disyarahi kitab ini. Zakarna nadim fi hadzal baiti syu'batain, ada 2 cabang iman di dalam bait ini ala tartibima sapa. Nah, ini penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syubatu utawi cabang iman athaminatu kang kaping 8 wal khamsun lan 50. Cabang iman yang ke-58 yaitu al ihsanu berbuat ihsan baik ilal mamaliki maring pira-pira budak kawula yang dipimpin itu. Kalau dihikmai meskipun budak sudah tidak ada di zaman ini, maka kalau ada tuan, kalau ada juragan, kalau ada bos, kok tetap berbuat ihsan, duweni welas asih, duweni sifat ihsan kepada yang bekerja kepada dia, itu tanda iman. Wal afu lan ngapura, selain berbuat baik ihsan juga wal afu seneng ngapura anhum maring mamalik. Mamalik itu artinya seseorang yang dimilikinya. Maksudnya ya budak itu zaman dulu. Karena dulu mungkin Islam hadir itu budak itu dihajar. Karena budak ya dikongkon apa wae maka sampai Islam itu ngangkat sampai dikoloni ngangkat budak itu sidi-sidi. Kenapa tidak langsung? Karena aturan perang begitu. Ketika perang ekspansi bangsa tertentu ke negara lain, itu peraturannya begitu. Jadi negara ini kan dalam kolonial itu biasa orang-orang Eropa dulu sudah nggak dianggap itu kriminal mau merkosa, bukan, itu versi mereka. Makanya jangan-jangan di Arab Saudi yang hari ini itu banyak TKW yang diperkosa, itu karena mungkin pertimbangan mereka seolah-olah masih kayak budak itu hukumnya. Nah, kalau di Indonesia kan kiai-kiai membedakan, sudah ndak ada budak itu. Sekarang ada hak buruh dilindungi. Jadi ini Islam sebenarnya mengajarkan untuk tidak semena-mena. Makanya tanda iman sampai ditandakan bahwa berbuat baiknya seorang tuan kepada budak atau pembantu itu termasuk tanda iman. Dan walafu memaafkannya tuan kepada hambanya itu juga tanda iman. Wa ta'limuhum, dan punya kewajiban apa? Ta'limuhum, mengajari. Seorang tuan bos itu juga punya, kalau mau mengajari hamba-hambanya, kawula-kawulane, budak-budak, itu berarti tanda bos yang iman. La buddha, mengajari ing pelajaran la buddha kang wajib atau tidak bisa tidak minhu saking ma fi umuridini, bayane sangkong urusan agama. Apa yang wajib? Budak diajari soal agama, itu wajib. Wal infaqu lan nginfaki atau membelanjani, ngingoni budak, karena budak itu zaman dulu di Indonesia itu ada kayak, bukan budak tapi angon. Arek angon itu di daerah saya, cah angon itu ya ikut tuannya saja, ya nggak dikei apa-apa, sekolah dia sama itu dulu ada begitu itu. Khidmah. Tapi kalau sekarang khidmah itu yang saya lihat kan masih hanya di kiai, santri ke kiai khidmah, dengan ini khidmah apa nggak ada bayarannya. Hari ini nggak ada di desa khidmah sama orang umum, nggak ada. Kabeh diukur duit. Nah, zaman dulu ada, karena memang belum ada kertas uang itu. Wa ta'limuhum ma la budda minhu fi umuriddin wal infaqul, dan belanjani nafakoi alhim kepada para mamalik, para budak, bi qadril kifayati, kelawan sak ukuran nyukupi. Wis cukupe dhek apa dicukupi. Fatu tabaru, mongko dianggap, diwilang-wilang atau dikategorikan raubatuhum senenge mamalik. Jadi sak cukupe budak iku senenge piye dikai. Ojo langsung
ngerti kawula dikei HP kayak gitu. Misalnya ya sekarang ya. Berdasarkan kadarnya saja. Yo kadarnya. Wong iki tak kei Fortuner santriku iki ya bingung iki. Bayar pajak ya opo gitu. Jadi lo itu ada Islam menjaga itu, Pak. Bukan kok ngeremehne, bukan bedakno. Islam anjurkan itu nanti ada. Bukan milih-milih kasih sayang, bukan. Al-kifayah. Wa zuhaduhum wa zuhadatuhum dan zuhute mamale. Kalau budaknya itu zuhud, ya udah enggak usah ya sekedari saja gitu maksudnya. Wal irohatu dan aweh istirahat, memberi jam istirahat. Jadi sebenarnya belum ada hak asasi manusia. Yang nanti ada soal perburuhan, pekerja perumahan, TKI, buruh pabrik. Islam itu lebih perhatian dari ke situ. Sampai tanda iman adalah memberi jam istirahat. Nah, kok ono wong Islam ini meskipun nggak budak ya, ketika bekerja punya bos, karena jam istirahat itu imannya rada tipis. Lahum bagi mamalik hamba sahaya tadi. Fisoifi yang dalam waktu soif itu liburnya orang 4 musim itu soif. Ada musim gugur, musim dingin, musim itu ada 4 itulah. Makanya di orang luar ketika soif itu banyak, Bali full itu. Kalau libur ini kan katanya tanggal merah. Kalau sana, kalau negara-negara 4 musim nggak ngurus tanggal merah, Pak. Jadi kayak pandemi begini ini terus biasa. Wong soif itu bisa 6 bulan, kadang bisa 4 bulan, bisa 3 bulan. Makanya orang-orang yang 4 musim itu ketika musim musim dingin gitu ya, lari berjemur di sini. Ulan-ulanan itu. Nah, makanya orang sana mungkin kaget, wong Indonesia ini istirahatnya rekreasi ini kok bendino ya. Bendino santai-santai rokokan. Kita santai-santai, mereka bekerja. Tapi nanti soif pas musim dingin full ke sana. Di pantai di ini itu tradisi. Nah ini contoh saja fi soif fi waqtil qailulah, istirahat di qailulah. Qailulah itu tahu tidur qailulah. Itu sunnah. Qailulah itu tidur sebentar sebelum zuhur. Qailulah biasanya kiai-kiai tidur gitu. Nek bablas biasanya. Kaisiroh itu bukan qailulah itu. Nah. Rasulullah Muhammad. Nah, jadi enak jadi orang Islam itu ya ini rahmatnya Allah itu ya dari ajaran-ajarannya kalau kita menyadari, belajar. Sampai hak-hak buruh, hak-hak pekerja itu karena apa? Tanda bos yang ibarat ini bagi bos ini berarti bagi orang tuan pada budaknya, kepada pembantunya itu tanda iman, berarti ihsan, berbuat baik kepada para pegawai atau ini hikmahnya begitu. Kan budak sudah tidak ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika lil mamluki iku tetep kedue budak-budak tetep kedue budak to'amuhu utawi panganane mamluk. Seremeh-remehnya budak sekalipun, budak itu punya hak makan, dikasih makan. Padahal budak itu wis haknya sendiri kan sebenarnya. Sampai aurate di begitu kan. Aurate budak wedok itu padha karo aurate wong lanang. Lah gundul-gandul gitu. Lah saking meskipun perbudakan pada waktu itu zaman jahiliyah itu begitu. Islam sudah hadir bertahap mengajari sak remeh-remehnya budak nggonmu itu ya. Itu tetap punya hak yaitu satu makan. Wa kiswatuhu dan pakaian. Kamu kasih pakaian itu. Bil ma'rufi kelawan yang baik. Wala yukallafu dan ora oleh di drill yukallafu itu taklif, dikongkoni tok. Minal amal saking pekerjaan malayati kukang ora tidak mampu. Wis ngerti budak iki cilik wis tuwek misale. Kon merek genteng. Jadi lah sifat welas asih ihsan ini
kepada budak, berarti tuan ya. Ini bagi tuan. Ini tuan yang punya iman berarti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasulullah nggih menika man latoma. Man utawi sapane wong latoma iku artine nanti ada di terakhir. Latoma itu artine kalau saya cari nempeleng. Bahasa Jawane napuk. Barang siapa yang nempeleng mamlukahu ing pira-pira mamlukahu ing budak-budake wong mau. Au daraba utawa mukul sapa wong mau ing mamluk fi ghairi ta'limin itu kurang ya niku. Fi ghairi ta'limin ing dalem sakliyane urusan belajar ngekei edukasi wa ta'tibin lan ngekei adab tata krama fa kafaratuhu mongko utawi kafaroe balesane mukul mau dendone mukul mau itu adalah ayatika iku yen to merdekakno sapa wong mau ing budak. Barang siapa yang napuk budake atau mukul budake tanpa di luar urusan taklim, di urusan edukasi atau noto-toto kromone, orang itu dendone memerdekakan budak tadi. Wal makna adapun utawi maknane, ini maknane hadis ini. Man daraba barang siapa makna latoma tadi. Man utawi sapane wong daraba kang mukul sapa wong mamlukahu ing budake mau ala wajhi ngatasé wajah. Maksude latoma itu doroba ala wajhi mukul wajah kan napuk. Nah, itu bukan. Di bahasa Arab itu dijelaskan. Apa sih latoma? Latoma mukul. Mukul sing piye? Mukul nang wajah. Itu namanya latoma. Latmun. Au darabahu utawa mukul sapa mau ing mamluk ala ghairi ngatasé sakliyane mamlukah fi ghairi ta'limin di luar urusan mempelajari edukatif wa ta'tibin adab fa kafaratu mongko dendone wong mau ayatiku iku memerdekakannya nadban hale sunnah. Nah, ini diberi penjelasan Mbah Nawawi hukumnya sunnah. La wujuban tidak wajib bil ijma'i kelawan kesepakatan ulama. Wa darbu mongko utawi mukul alal waji ing atase rai napuk iku haramun iku haram. Mukul itu sakliyane rai ngono jarene. Walau fita dibi meskipun senajan dalam rangka mengedukasi. Revel kon iki murid misalnya edukasi ya. Zaman dulu misalnya ben dipukul ben dididik gitu ya. Itu menurut ijma itu haram. Nek mukul mending liyane. Tapi padha wae. Gak apa-apa liyane tapi tembak. Yo sami mawon. Salam Muhammad. Wan Ali radhiyallahu an diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajha dawuh Sayyidina Ali qala ngendika sapa Sayyidina Ali kana akhiru kalami Rasulillah dawuh Rasulullah dawuh Sayyidina Ali itu begini kana ono akhiru kalami Rasulillah apa akhire dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah terakhir itu saya masih ingat terus Sayyidina Ali. Apa itu? Usikum bis sholati wattaqullaha fima malakat aimanukum. Usikum aku wasiat Rasulullah sing dawuh niki. Ingsun kum ing sira kabeh saya wasiat kepadamu, pesen kepadamu bis sholati tetep nglakoni salat. Wattaqu lan wedya sira Allah ing Allah takwala kepada Allah fima ing dalem apa wae malakat kang wis miliki aimanukum apa tangan-tangan tengen ira kabeh. Sayyidina Ali meriwayatkan bahwa sungguh dulu itu akhir dawuh Rasulullah diantaranya adalah saya berwasiat kepada kamu untuk tetap melakukan sholat, takwa kepada Allah, dalam hal apa saja ngati-ngati dengan apa yang kamu miliki, termasuk budak. Budak itu kan milik. Berarti ya termasuk anak, termasuk itu hati-hati gitu. Takwa kepada Allah karena dalam yang lain dijelaskan anak
bojo itu adalah perhiasan, zina, atau bisa jadi cobaan. Nah, semoga anak kita ini berkah terus, bukan pemberian anugerah bukan cobaan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, la yaqulanna, ojo ngucap, ojo guneman, janganlah berkata temen sira, sapa akadukum, sapa salah siji dari kalian, abdi, he kawula ingsun, he budakku, wa amati, he budak wedokku, amat, kulukum utawi sira kabeh, ubaidullah iku hambane Allah, wa kullu nisaukum utawi sakabehane wadon sira kabeh, imaullah iku pira-pira budake hamba wedoke Allah. Walakin tetapi dawuh Abu Hurairah ceritakan, liyakul hendaklah berkata sapa ahadukum mau, gulami, gulam itu anak lanangku atau pembantuku, wajariyati dan jariyah ingsun, wafataya lan pemuda ingsun, wafatati lan pemudi ingsun. Jadi ini sampai hadis ini diceritakan gini, janganlah kalian nyeluk budakmu sekalipun. Iki lo hambaku, iki lo budakku, budak wedok lanang abdun, abdi, amah iku budak wedok pakai hamzah. Iku di fikih-fikih kadang pakai gulam, pakai jariyah. Gulam itu arti umumnya ya anak laki-laki aslinya, tapi dalam fikih biasanya gulam itu artinya budak. Jariyah itu aslinya anak wedok, tapi aslinya dimaksud adalah budak wedok. Nah ini yang di keterangan ini. Aslinya budak itu asli bahasa Arabnya adalah abdun, hamba, sama amah itu budak wedok. Nah halusnya itu adalah gulam, iki apa? Iki binaanku. Ngono lah kira-kira. Lah ini kalau hadis ini diseresapi ya begitu. Wa jariyati wa fatayawati. Ora, iki padahal bagi budak. Kadang naudzubillah, kadang sapa iku? Ibuke di no film-film ngono. Iku mosok ono tenan ya. Ibuke iki pembantuku ya repot itu. Wong budake wae kudu dihalusi, enggak oleh. Sapa iku? Arek-arek gak ngaji arek. Jadi ini anjurannya dari Abu Hurairah begitu. Sampean kalau duwe punya budak, anjurannya jangan panggil budakku. Celeng. Mau naiku. Karena yes itu anjurannya. Tambah sedikit. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa syu'batu atasi'ah wal khamsun, utawi cabang iman selanjutnya, cabang iman ke 59. Ta'atul abdi iku taate budak li sayyidihi kepada tuane. Sebaliknya, budak yang iman adalah budak yang taat kepada tuannya. Ala qadri taqati ing atase sak kuwate fima ing dalem nglakoni apa wae, laisa kang ora ana apa ma bi maksiatin kelawan maksiat, kecuali taat di maksiat gak boleh. Wa Abdullah bin Mas'ud tadi untuk tuan, sekarang untuk budaknya. Wa an Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu an, misalnya jadi pembantu, budak ndak ada sekarang, tapi kalau jadi pembantu, ketaatannya itu sebab perintah Allah menjadi cabang iman, itu ya baik gitu loh. Kon niku babu gitu. Ndak begitu, karena macam-macam. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah, saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kok hadisnya, innal abda, sesungguhnya hamba kawula, idza nasoha ing dalem nalikane, nasoha saya awalnya mau saya artikan menasihati, tetapi nanti ada penjelasannya. Idza nasoha ing dalem ay al ikhlas, ing dalem nalikane ngikhlasno li sayyidihi, sapa hamba, sapa kawula, sapa budak, li sayyidi kemarang tuannya budak. Wa asana kemudian berbuat baik, ihsan sapa hamba
ibadata rabbih ing ibadah ing pangerane hamba, pangerane budak. Falahu mongko iku tetep keduwe hamba abdun ajru utawi ganjarane hamba marrotaini ping pindho. Jadi tadi kalau seorang budak tadi tanda imannya budak adalah taat kepada yang memiliki tuannya. Lah kalau ada budak zaman dulu, budak kok berbuat baik, mengikhlaskan kekuatan dan kerjanya untuk tuannya, teman berbuat baik itu budak tadi diganjar 2 kali sama ibadah Allah 2 kali. Itu ibadah, ngonten itu ibadah. Makanya hikmahnya jadi pegawai juga bisa ibadah, jadi bos juga punya jabat bisa ibadah, jadi pedagang juga ibadah. Kedua semuanya itu juga bisa maksiat, bukan ibadah. Maksudnya masing-masing punya ukuran. Tentunya pakai ilmu. Kalau yang masuk surga hanya pedagang, kayak Rasulullah misalnya, yuk kabeh repot ya. Wah, Mas Hendra tok sing masuk surga. Ya artinya semua bisa masuk surga. Itu bakul piye pedagang. Artinya semua bisa jadi, kalau jadi bos tadi akhlaknya kayak ya tadi ihsan tadi. Nah, kalau jadi anak buah ya mirip kayak budak, meskipun tidak sama. Budak sama pekerja itu enggak sama. Tapi hikmahnya begitu. Nah, diambil hikmahnya begitu. Nah, ganjarannya loro, Pak. Wa mana nuski adapun utawi maknane an-nusku. Nasoha tadi al ikhlasu iku ikhlas. Wasidku lan jujur fil amali ing dalam amal. Nasoha itu artinya aslinya nasihat itu, tapi di mana nih bukan itu dalam hadis ini. Ketika nasoha itu jujur dan kenteng kerjane, temen kerjane iku nasoha. Bahasa Arab itu begitu. Faqalu nadim likin nika alkinu, penjelasan nadim an-nadim alkin nika itu alkinu. Lafat alkinu huwa ar-raqiq, raqiq itu budak. Bahasa budak wae raqiq. Faitlaku diucapkanlah bila opo alakin bilafzin kelawan lafat wahidin satu. Jadi penjelasan nadim dipotong-potong maksudnya. Saya baca sajalah ini tarkibnya. Alal wahidi wa ghairi fayuqalu abdun kinnun wa ubaidun kinnun. Nah, itu contohnya. Wa aliman binuni taukid al khafifah. Wa qawlu itu kan untuk kitab jenengan kan sudah diharokati. Itu kitab ini aslinya enggak ada harokati. Enggak ada harokatnya. Makanya ada penjelasan wa aliman binuni taukid. Nonnya itu non taukid. Non taukid itu sungguh artinya. Al khafifah tapi diringankan. Bukan aliman aslinya taukid itu yadriban, ada gitu pasti maknanya adalah mukul, sungguh mukul. Nah, ini cuman karena syairnya dicocokkan jadi aliman gitu tok, enggak sampai neken. Wa qauluhu wa ita antus sadat min idhafatil masdar lil maf'ulihi wa sadatu bil alfi jam'un sayyidah bita itaqnis. Sadat itu tuan. Kenapa sayyidah bita itaqnis wa dzalika isyaratun ila annahu la farqa baina kauni sayyid rajulan wa imra'atan. Kenapa sadati itu lanang wedok, tak itu tak wedok aslinya. Kenapa dimunculkan padahal artinya adalah tuan-tuan. Itu berarti mengandung arti dua, baik tuan-tuannya itu lanang atau perempuan. Nah, itu dijelaskan Mbah Nawawi di syarahnya. Kalau enggak gitu nanti berarti dulu tuan itu wedok ya. Wah, nemene iku dadi apa? Dadi bos wedok ya ngono. Padahal bukan wedok saja tapi lanang wedok. Wasaidu huwal maliku wa amma sayyidu al mudzakkar fayujma'u ala sadatin min ghairi alfin wa qalu abdan maf'ulun muqaddamun la talzimu wa qaluhu talzam khabarun liqali wa ta'ah. Qala an-nazim itu penjelasan penjelasan tarkib. Tadi aku terakhir apa ya? Wahfat huquqal ahli wal aulati anfiq wa alihum fadzaka muhattamu. Niki bait nazam selanjutnya tentang
cabang iman diantaranya adalah ngrumat ngekei hak-hak nang bojo wedok ben dibagi besok saja. Allah alam bis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.